Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memberikan PPT mengenai evaluasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman sengon di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam. Selanjutnya, perkenalan masing-masing kelompok. Next. Yang pertama ada Ahmad Alfian Aziz, yang kedua Adelia Putri Nurhanifah, yang ketiga Randy Primatama, yang keempat Juan Saputra Pardede, yang kelima Aris Sutowo, saya sendiri, yang keenam Rizky Bagus Setiawan, yang ketujuh Valia Vanessa, dan yang kedelapan Muhammadah. Kemudian selanjutnya ya ini mengenai materi latar belakang, next, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakang sengon merupakan keluarga Fabaceae, yaitu tanaman keras dibudidayakan karena karakteristiknya cepat tumbuh, mampu dilakukan pemanenan pada umur 5 tahun. Tanaman sengon Albazia sinensis ini adalah jenis tanaman yang sangat populer di Indonesia. Menurut hasil produksi sengon di Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 2.459.020.887 meter kubik, dan di Kabupaten Jombang sendiri sebanyak 104.287,10 meter kubik. Eh, Kemudian kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan ini dapat berbeda tergantung dari tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian lahan diketahui dengan cara membandingkan antara syarat tumbuh tanaman sengon dengan karakteristik lahan pada setiap satuan petak lahan. Next. Baik, kemudian untuk tujuan penelitian akan disampaikan oleh Saudara Randy. Dipersilakan kepada Saudara Randy. Ya, baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu menetapkan klasifikasi kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman sengon di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Untuk memperoleh tingkat kesesuaian lahan yang lebih baik yang akan berdampak pada hasil produksi sengon pada lahan yang bersangkutan. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu metode survei deskriptif, yaitu survei lahan dan pengambilan sampel tanah di lapangan, serta hasil analisis sampel tanah. Lalu ada teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer yang berasal dari pengamatan langsung di lapangan. Baik, Baik, berikutnya adalah dipersilakan. pembahasan. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa lahan di Desa Wonosalam terdiri dari atas 3 satuan peta lahan atau SPL yang memiliki karakteristik berbeda. Berdasarkan evaluasi, SPL 1 dan SPL 2 termasuk dalam kelas kesesuaian N atau tidak sesuai, sedangkan SPL 3 termasuk kelas S. Faktor pembatas utama adalah curah hujan yang sangat rendah, yaitu 591 mm per tahun yang bersifat permanen sehingga tidak dapat diperbaiki. Sementara faktor lain seperti kemiringan lereng yang curam, bahaya erosi, tingkat keasaman tanah yang tinggi, serta rendahnya kandungan fosfor masih dapat diperbaiki dengan teknologi konservasi. Next. Selanjutnya, pembuatan teras kering atau teras bangku untuk menurunkan erosi dan memperbaiki drainase. Penanaman tanaman penutup tanah atau cover crop, misalnya kacang hias dan juga kopi, untuk melindungi tanah dan meningkatkan kesuburan. Penambahan bahan organik, pupuk fosfor, SP36 atau TSP, ataupun pengapuran untuk meningkatkan pH dan ketersediaan hara. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan dari metode ini yaitu metode lengkap dengan survei lapang dan analisis tanah.
mengidentifikasi faktor pembatas utama seperti curah hujan rendah dan erosi, memberikan solusi nyata seperti terasering dan tanaman penutup tanah, dan memadukan peta tanah lereng dan penggunaan lahan untuk penilaian. Kekurangannya yaitu curah hujan rendah jadi hambatan permanen yang sulit diatasi. Aspek sosial dan ekonomi petani yang kurang dibahas, studi tentang teknologi perbaikan lahan masih kurang, perbaikan erosi dan pH tanah butuh biaya dan tenaga yang besar. Selanjutnya ada pembahasan tentang relevansi dengan kesesuaian lahan sengon ini dengan pembahasan di praktikum. Yang pertama itu pada praktikum analisis ketersediaan lahan merupakan langkah utama dalam menentukan lokasi yang optimal untuk pembangunan kehutanan. Terus di dalam jurnal ini membahas faktor-faktor pembatas seperti curah hujan, lereng, dan bahaya erosi yang mempengaruhi lahan untuk sengon. Next, Del. Praktikum bab 2 menekankan pentingnya evaluasi kesesuaian lahan aktual dan potensial untuk sengon dengan mempertimbangkan faktor iklim, tanah, dan topografi. Nah, pada jurnal Kurniawati et al. 2024 juga melakukan evaluasi kesesuaian lahan sengon di Desa Wonosalam dengan analisis faktor iklim atau curah hujan, tanah berupa pH dan hara, serta kondisi lahan sebagai penentu utama keberhasilan. Next. Oke, selanjutnya analisis selanjutnya yaitu pertama, kedua sumber sama-sama menegaskan bahwa pH tanah rendah dan kesuburan tanah yang kurang menjadi faktor pembatas utama pertumbuhan sengon. Kemudian praktikum menjelaskan bahwa faktor pembatas dapat diatasi melalui input teknologi sederhana atau pupuk organik atau kimia, pengapuran, dan konservasi tanah. Praktikum menekankan perbedaan level manajemen. Petani kecil terbatas pada input murah, sementara perusahaan besar dapat memberikan input teknologi lebih kompleks. Jurnal mendukung pandangan ini dengan menunjukkan pentingnya pengelolaan lahan berbasis ketersediaan sumber daya lokal. Next. Terakhir, kesimpulan, hasil evaluasi menunjukkan lahan tidak sesuai, kelas N, untuk tanaman sengon karena curah hujan rendah yang bersifat permanen, serta kelerengan curam. Kendati kemudian, kelerengan masih bisa diatasi dengan terasering dan penataan drainase yang dapat mempercepat komposisi serasa, meningkatkan pH, serta ketersediaan hara. Alternatif perbaikan dapat dilakukan melalui penanaman tanaman penutup tanah, sistem multi cropping, dan memilih tanaman bernilai. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.